Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita bisa ada kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini. Baik jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang ada di rumah-rumah. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam menyembah Tuhan. Sebelum itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini Bapa kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua hanya karena anugerah, pertolongan, perkenanan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Saat ini Bapa, kami akan beribadah, kami akan bersekutu, kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin Engkau Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami saat ini juga Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa lain selain kuasa daripada-Mu Bapa ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau tolak, kami mau patahkan setiap roh-roh yang bukan daripada-Mu Bapa, yang mau mengganggu jalannya ibadah ini. Kami tolak usir di dalam nama Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami bebas untuk memuji-Mu, kami bebas untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan inilah
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memerdekakan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di
di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Haleluya, sukacita surganya tak penuhiku, sukacita surganya tak penuhiku. Sukacita surga, sukacita surganya tak penuhiku. Haleluya, sungai sukacitamu Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, haleluya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati kami. Kami datang kepadamu dengan kerinduan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku, ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, amin, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, haleluya, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu
membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini saatnya untuk kami akan mendengarkan kembali firman-Mu, firman yang mengubahkan hidup kami, firman yang memberikan kami pengharapan, firman yang memberikan kami jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami, firman yang memberikan kami arahan untuk kami selalu berpaling kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini urapi akan semua jemaat-Mu, urapi baik yang ada di rumah-rumah maupun kami yang ada di sini. Kiranya pengurapan Allah turun sehingga diberikannya kami hikmat pengertian, makna firman Tuhan untuk kami jalankan dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, kami serahkan pemberitaan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama mulai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini mengenai orang Kristen yang menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan murid-muridnya sebagai ranting. Nah, sebagai orang Kristen atau murid Tuhan Yesus, dia selalu mengharapkan atau Yesus selalu mengharapkan agar kita semua dapat menghasilkan buah. Dan tentu buah yang dihasilkan itu adalah buah yang baik.
bukan buah yang tidak baik atau buah yang busuk. Namun kenyataannya bahkan sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tidak dapat menghasilkan buah sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa di sorga sebagai pengusahanya. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan melihat atau memperhatikan dengan seksama, ya, ada beberapa hal penting atau aspek penting supaya kita dapat menghasilkan buah seperti apa yang Yesus mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama di sini kita lihat adalah supaya kita dapat berbuah, maka dikatakan di sini kita harus tetap atau menetap di dalam Kristus. Mari kita melihat ayat 4 dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi hal yang pertama, aspek yang pertama adalah aspek syarat. Ada syarat untuk kita berbuah. Syarat di sini untuk kita berbuah yang dikehendaki oleh Yesus adalah menetap di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku, menetaplah di dalam aku. Punya iman, pengharapan di dalam Tuhan. Supaya kita dapat menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Yesus sebagai orang percaya. Apa artinya menetap dalam Kristus? Tentu kita mengerti semua, yaitu kita harus memelihara persekutuan yang intim, yang erat. Itu yang disebut, yang dimaksud Yesus, tinggallah di dalam aku. Itu syarat untuk berbuah. Seperti seperti ranting yang tetap di dalam pokok. Kalau ranting itu dipatahkan, dia menggantung saja, tentu ranting itu lambat laun akan menjadi kering. Apatah lagi kalau ranting itu sampai jatuh ke bawah. Maka itu benar-benar kering dan akan dikumpulkan orang untuk dijadikan kayu bakar. Tetapi di sini Yesus menghendaki kita menetap di dalam Dia. Kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dia samakan ranting seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak bisa berdiri sendiri. Ranting tidak bisa hidup sendiri. Dia harus ada di dalam pokok. Oleh karena itu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Memelihara hubungan atau persekutuan yang intim dengan Kristus. Nah, oleh karena itu, di dalam bahasa Ibrani kata menetap itu, kata tinggal, ya, itu meno. Meno itu artinya tinggal, berdiam
atau tetap tinggal. Tidak kemana-mana, tidak berubah. Supaya dia tetap hidup dan menghasilkan buah. Saya sudah jelaskan beberapa kali mengenai buah, ada bermacam-macam buah. Ada buah roh, buah rohani, ada buah pelayanan, ada buah pertobatan. Itu yang harus dihasilkan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kita tidak meno. Nah, coba hari-hari kemarin saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, sharing dengan dia. Dan ketika sharing saya tanyakan apakah masih berdoa, apakah masih bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, anak Tuhan itu berkata tidak seperti dulu lagi. Artinya anak Tuhan ini yang saya ketemu, dia tidak tinggal, dia tidak menetap lagi di dalam Tuhan. Tidak seperti waktu yang lalu. Jadi ini satu juga mungkin satu gambaran untuk kita jemaat anak Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita juga telah mungkin sama seperti anak Tuhan itu. Tidak lagi memelihara persekutuan yang intim, yang erat, yang Yesus mau, di mana dikatakan kamu tinggallah di dalam aku. Karena Yesus tahu ketika kita tidak tinggal di dalam dia, dia tahu pasti kita akan mengalami kekeringan. Lalu saya berkata kepada dia, berarti kalau begitu sudah mulai kering rohanimu. Dia berkata benar. Makanya saya mulai khawatir, dia berkata saya mulai khawatir, saya mulai marah dengan Tuhan. Kata marah ya. Kenapa? Karena doanya tidak dijawab-jawab. Dia salah mempersalahkan Tuhan. Muncul segala macam pikiran yang aneh. Yang tidak selayaknya, yang tidak sepantasnya. Itu artinya kalau dia berpikir begitu berarti Tuhan tidak baik dong. Dan saya mulai beritahu, saya bilang Tuhan tidak pernah tidak baik. Yang tidak baik kita. Karena kita berubah. Kita tidak tinggal lagi, kita tidak membangun lagi persekutuan. Dia tawarkan makan. Untuk makan siang. Saya berkata, maaf kita lagi fasting, kita lagi puasa. Kita harus menjaga persekutuan hubungan kita. Bukan hanya pada masa yang lalu. Tetapi masa sekarang pun, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Karena keadaan inilah, maka dia mulai marah kepada Tuhan. Dia mulai bersungut-sungut. Dia mulai kehilangan pengharapan. Padahal dia berkata, padahal kami sangat butuh keuangan untuk hari-hari ini. Usaha juga sudah mulai menurun, tidak seperti yang lalu. Nah, saya berkata, itulah sebabnya dasar iman kita harus kuat. Supaya kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang duniawi walaupun itu penting, makanan, minuman. Usaha bisnis, pekerjaan, itu juga penting. Tapi sangat penting, terlalu penting, amat penting apa yang Yesus katakan. Tinggallah di dalam aku, menohlah di dalam aku. Menetaplah di dalam aku. Apalagi dalam situasi seperti ini pandemi yang masih berlangsung. Dia berkata sampai kapan? Saya bilang saya tidak tahu. Yang penting kita berdampingan saja. Kita harus menjaga hidup kita. Tetapi saya tekankan terutama iman rohani kita harus tetap menyala. Menyala-nyala di dalam Tuhan.
harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus meno. Persekutuan yang intim dengan Kristus akan memberikan dampak rohani yang baik dalam hidup kita. Yaitu akan mengeluarkan buah-buah roh. Coba dibacakan Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus? Kelemah 23, lembutan, ya. penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi persekutuan yang intim dengan Kristus akan memberikan dampak rohani. Dampak rohani yang baik dalam hidup kita. Yaitu adanya buah-buah rohani yang keluar. Buah roh. Karena Yesus berkata, tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku, supaya, dan aku dalam kalian sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Nah lalu ayat yang kelima Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, barang siapa menetap, barang siapa meno di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi bukan berbuah sedikit, berbuah banyak. Saya mau ulangi kata ini, berbuah banyak. Seperti apa yang dibacakan tadi dalam Galatia. Ada banyak buah rohani. Lalu dikatakan di sini, sebab di luar aku, ayat yang kelima bagian akhir itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau kita tidak menetap di dalam Kristus, kita mulai tinggalkan persekutuan intim itu, persekutuan pribadi itu, maka Yesus tahu kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Itu berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layani, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita inginkan, tidak bakal terjadi kata Yesus. Kalau kamu tidak menetap di dalam aku. Ini sebagai untuk mengingatkan saja jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Jangan kita tinggalkan persekutuan itu. Jangan kita tinggalkan. Saya teringat ada orang kuat berdoa. Atau suka berdoa. Suka berpuasa. Baik itu baik. Tapi dia tidak kuat di dalam firman. Ada banyak. Kadang-kadang saya mendengar orang Kristen suka berdoa. Tapi kalau ditanya apakah suka dengan membaca firman, suka dengan firman Tuhan, dia berkata tidak terlalu. Padahal basicnya, dasarnya itu firman Tuhan. Firman yang membuat kita bergairah untuk berdoa. Makanya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang kamu usahakan tidak akan maksimal hasilnya kalau tidak di dalam Dia. Jika kita tidak tinggal atau memelihara persekutuan yang erat, yang intim dengan Kristus, maka yang terjadi adalah ayat keempat. Ayat keempat bagian terakhir. Dikatakan kalau ia tidak tinggal pada pokok, tinggal dalam aku sama seperti
tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, tidak ada persekutuan, maka dikatakan kamu tidak berbuah. Makanya yang muncul tadi marah-marah, mempersalahkan Tuhan, emosian, apalagi ya, mudah kecewa, mudah tersinggung. Tapi kalau ditanya suka berdoa, suka puasa, suka. Tapi kenapa mudah tersinggung? Kenapa mudah kecewa? Karena kita tidak di dalam firman. Kita tidak tinggal, tidak meno. Hanya aktivitas doa yang kita lakukan untuk mencukupi setiap hari. Walaupun berdoa itu baik, itu harus. Tapi kalau hanya untuk mencukupi hari kita berdoa, tapi kita tidak tinggal di dalam Kristus, tidak sungguh-sungguh melekat dalam Kristus, tidak sungguh-sungguh erat di dalam Tuhan, maka Tuhan bilang kamu tidak berbuah. Akibatnya apa tadi? Kalau kita tidak berbuah, dikatakan setiap ranting pada aku, ayat yang kedua, yang tidak berbuah dipotongnya. Mengapa? Apa penghalang sekarang? Apa penghalang seseorang atau orang Kristen, orang percaya tidak menghasilkan buah? Tentu ada penghalangnya. Penghalangnya cuma satu, kedagingan. Dosa. Itu penghalang seseorang tidak berbuah. Makanya timbullah keinginan-keinginan daging. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19. Ini penghalang seseorang tidak berbuah. Tentu tidak tinggal di dalam Kristus. Lalu timbullah kedagingan ini. Ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 20. Ayat ke-21, Ya, 21. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terlalu banyak penghalang. Ketika kita tidak tinggal dalam Kristus dan tidak menghasilkan buah, maka yang terjadi itu, ternyata kedagingan ini lebih menguasai hidup kita. Dan Paulus berkata, hal-hal seperti itulah dahulu yang kubuat. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, orang yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, luar biasa. Itu semua adalah karakter Kristus. Orang percaya yang tidak punya daya. Jadi bagian selanjutnya, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus atau tidak memelihara persekutuan yang erat ini, kamu tidak berbuah. Selanjutnya kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita tidak punya daya. Kita tidak punya kekuatan sama sekali. Dan yang terjadi adalah kegagalan. Kegagalan demi kegagalan akan terus menerus menghinggapi hidup kita. Sama seperti saya mau katakan, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, berarti kita tidak mengandalkan Dia. Kita tidak mengutamakan Dia dalam hidup ini. Nah, di dalam keseharian, Yesus selalu menyinggung mengenai keseharian. Contoh soal di Alkitab. Berikanlah makanan kami
secukupnya hari ini. Makanan harian kami yang saya khotbah minggu lalu, roti harian kami. Yesus mau setiap hari kita menetap, kita tinggal dalam Dia. Lalu dikatakan jika kita tidak tinggal atau melihara persekutuan erat dengan Dia, Ia dibuang keluar. Tadi kita baca, Ia dibuang keluar. Ya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, ayat 5, barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ayat 6, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Ada satu tema khotbah mengenai kekeringan rohani. Sekarang kita cek. Di tengah-tengah pandemi ini, apalagi kita tidak bertemu muka ini, di dalam kebersamaan dalam ibadah, coba cek rohani kita. Apakah mulai kering, sangat kering dan kering sekali, atau masih basah? Artinya masih ada persekutuan dengan Tuhan. Atau mulai berkurang, setengah atau kurang atau tidak sama sekali. Hanya saudara yang tahu. Nah, di sini dikatakan ia dibuang keluar, artinya terpisah dari Kristus. Ada orang yang rohaninya kering sendiri, kalau ranting itu kering, biasanya jatuh sendiri. Ya. Ada juga yang seringkali kalau sudah mulai kering, orang biasa ambil dan dia patahkan. Ada orang-orang yang memang dikatakan di sini dia terpisah dengan Kristus, artinya ia dibuang keluar, terpisah dengan Kristus. Ada orang yang terpisah dengan Kristus oleh karena dia tidak menetap dalam Dia. Ada orang yang memang sengaja untuk dia keluar dari Kristus. Artinya tinggalkan Kristus. Kalau seperti itu memang itu akan tentu dikatakan kering dan siap untuk dibakar. Kan kalau kita bicara, Yesus bicara di sini dibakar itu bicara mengenai sebenarnya api neraka. Saudara yang tidak dalam Kristus, menurut firman Allah ini akan nanti dikumpulkan orang. Kalau kering, kan kering itu penghalangnya banyak tadi. Berarti kebanyakan dosa yang dibuat, kedagingan yang dibuat. Apa-apa kedagingan, apa-apa dosa yang dibuat. Apalagi kalau bagian yang ketiga, tidak ada pertobatan. Kan ada buah pertobatan, dan buah pertobatan itu harus setiap hari. Nah itu siap dibakar, dikumpul orang dibakar, lalu dibuang ke dalam api. Itu kata Yesus. Nah sekarang bagian selanjutnya, ya kita melihat bagian yang kedua, tinggal menetap di sini, tinggal di dalam firman Allah. Nah indah sekali, baik sekali kalau jemaat ya GBKO secara khusus yang ada di rumah-rumah yang mengikuti, mendengarkan khotbah ini, kalau saudara tetap membaca firman Allah, kalau saudara tetap bersekutu dengan firman Allah. Coba bacakan Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat yang 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saya bacakan ayat 3 di sini di Yohanes. Kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi rupanya yang membersihkan hidup ini adalah firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus yang berkata demikian pada 2000 tahun yang lalu. Nah sekarang firmannya tinggal tetap. Apakah saudara dan saya masih membaca, merenungkan, mentaati, melakukan firman itu? Karena firman yang menguduskan.
firman Allah. Makanya dikatakan di sini, tinggallah di dalam firman-Ku. Ayat yang ke-7, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi Yesus memberikan di sini peringatan yang sangat serius kepada murid-murid waktu itu. Namun keseriusan Tuhan mengenai tinggal dalam firman-Ku itu penuh dengan kasih. Bahwa mereka yang tidak tinggal di dalam Dia akan dibuang keluar. Sehingga mengakibatkan mereka terpisah dari dirinya. Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Nah, saya selalu singgung tiap minggu. Sekarang saya ada di kitab ratapan. Berjalan terus pembacaan itu. Berjalan terus. 1 hari 4 pasal, 5 pasal, terkadang juga sedikit sekali. Saya kalau baca ayat firman Tuhan, kalau 3 pasal itu sangat sedikit. Tapi ada orang bilang terlalu banyak. Kalau 3 ayat oke, saya tidak mengantuk. Nah, itu kebanyakan orang yang kedagingan itu. Ya biasanya begitu. Kalau makan firman ngantuk. Tapi kalau makan bakso tidak ngantuk. Mungkin banyak di muka bumi ini yang seperti itu. Mungkin ya. Kita tidak ada research ya. Tidak ada penelitian. Tapi melihat saja yang di sekitar-sekitar kita. Lihatlah istri saudara, lihatlah suami saudara, lihatlah saudara-saudara, lihatlah tante, om, orang tua, apapun. Siapapun yang di sekitarmu. Tidak usah dulu research ya, tidak usah selidiki dunia ini. Karena terlalu luas dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa selidiki. Ya. Tapi kalau itu saudara mengalami hal yang saya katakan, di ruangan ini banyak yang ketawa ini, dengar ini firman. Ya. Kalau makan bakso tidak ngantuk. Tapi kalau baca ayat, baru 3 ayat, bukan 3 pasal loh. 3 ayat sudah mulai ngantuk, menguap. Lalu ngantuk. Nah, itu berarti kalau saudara dalam keadaan begitu, saya yakin 100% kedagingan. Artinya dagingmu lebih kuat daripada rohmu. Tapi kalau kita baca Alkitab, karena kan Tuhan bilang di sini, bukan saya yang bilang loh. Ini perkataan Yesus semua ini saya lihat ini. Jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Itulah yang Yesus kehendaki sebagai pokok. Supaya dia dapat menyalurkan intisarinya kepada ranting. Dari mana ranting bisa hidup? Ya tentu dari pokok. Karena dari pokok itu dia yang mengeluarkan intisari. Dia menyuplai ke ranting. Supaya ranting itu bisa hidup. Bisa lebih baik. Dan ketika dia disuplai dari pokok, dia akan berbuah. Dan kalau buahnya lebat, wow, luar biasa. Maka buah roh itu keluar, itu buah yang lebat. Ada 9 karunia roh di situ. Lebat sekali itu. Belum anak turunannya yang dibahas. Ya, kasih itu ada anak turunannya banyak sekali. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah istrimu, kasihlah suamimu. Cintailah istri orang, oh salah ya. Salah sekali ya. Cintailah istrimu sendiri, kasihlah istrimu sendiri. Nah, kan seperti itu. Kalau mau di anak turunannya itu kasih terlalu banyak. Belum lagi sukacita. Ya, terlalu banyak. Jadi di sini tinggallah di dalam firman Allah. Nah, selanjutnya ketika kita tinggal di dalam firman dan kita semakin bersekutu dengan firman itu sendiri, ada lanjutannya. Bersekutu dengan firman, tinggal dalam firman, mentaatinya. Ini juga penting, sangat penting mentaati. Tidak terlalu berguna kalau hati kita penuh firman, bagus. Bagus itu, penuh firman. Tapi kalau kita tidak melaksanakannya, kita tidak mentaatinya. Itu sama seperti dikatakan iman yang tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita bersekutu semakin dengan firman, semakin bersekutu dengan firman mentaatinya,
maka kita akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu ayat 2. Dibersihkan dari apa? Nah ini, dibersihkan dari dendam, dari rasa tersinggung, dari rasa marah. Ya, banyak sekali kita dibersihkan oleh firman itu. Supaya kita berbuah lebih lebat lagi, lebih banyak lagi. Nah bagian ini dikatakan rajinlah membaca Alkitab atau firman Tuhan itu. Kemarin saya dorong anak Tuhan itu, saya berkata jangan seperti itu. Saya ingatkan dia Ayub. Ayub berkata, apa kita hanya menerima yang baik saja? Karena dia dalam keadaan krisis sekarang. Jadi hal yang tidak baik terjadi. Lalu dia mulai marah sama Tuhan. Itu kan tidak adil itu. Ya tidak baik. Jadi saya ingatkan, saya bilang ingat Ayub. Ayub berkata apa? Apa kita mau menerima yang baik saja? Sedangkan yang tidak baik kita tidak mau menerima. Artinya Ayub di sini berserah. Nah, yang terakhir dikatakan, aspek yang terakhir adalah aspek akibat. Jika berbuah lebat, apa akibatnya? Nah, kita langsung masuk ayat yang ke-7, bagian B. Dikatakan di sini, mintalah jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu aspek dari akibat jika kita berbuah. Jadi tidak ada alasan bagi Yesus untuk tidak menjawab doa kita. Doa kita terjawab, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Engkau sakit, ya mintalah kesembuhan. Engkau berbeban berat, banyak masalah, mintalah jalan keluar, penyelesaian. Kita yang mencari pekerjaan, mintalah pertolongan itu. Maka Tuhan akan menjawabnya atau Yesus pasti buka jalan untuk saudara. Itulah aspek akibat kalau kita berbuah. Apalagi kalau buahnya lebat. Lalu ayat 8 bagian A dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kalau kita berbuah lebat, doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, maka tentu Bapa dipermuliakan. Pasti orang-orang berkata memang Tuhannya luar biasa. Ada-ada saja Tuhan jawab. Di tengah pandemi seperti ini, kalau kita tetap tinggal meno dalam Tuhan, berbuah lebat, ada-ada saja Tuhan akan buat jalan. Memang banyak orang yang susah sekarang. Banyak orang yang mengalami kesulitan sekarang. Itu tidak bisa kita, apalagi tidak bisa kita sepelekan. Memang demikian. Beberapa kali semua khotbah-khotbah ini, semua aspek hidup manusia itu terganggu dengan pandemi ini. Siapapun. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan, kita tetap meno dan berbuah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, kita menjadi murid Kristus yang sejati. Yaitu jika kamu berbuah banyak, ayat 8, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ingat, murid memang suka belajar. Kalau ada murid suka belajar itu namanya murid yang bodoh. Kita bukan murid Kristus yang bodoh. Kita orang yang diberikan Tuhan hikmat. Jadi apa yang Tuhan katakan hari ini, apa yang Tuhan sampaikan, yang Dia ingin supaya kita tinggal dalam Dia dan berbuah lebat. Lakukanlah itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
terpujilah namamu. Silahkan diangkat pujian ini. Biar sebagai tanggapan kita kepada Tuhan atas segala firman-Nya. Kasih-Mu ya Tuhan, dan berlomba menuju ke tempat semestinya ku aman. Selamanya. Mari sama-sama katakan. Ku kan tetap pelihara imanku dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur atas firman-Mu. Biar kami tetap di dalam Engkau, biar kami tetap tinggal dalam Kristus, biar kami tetap tinggal dalam firman-Nya, biar kami meno bersatu dengan Engkau selalu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami tinggal dalam Engkau, apa saja yang kami minta, apa saja yang kami pohonkan, apa saja yang kami doakan, Tuhan pasti menjawabnya. Sebab itu adalah janji firman-Mu. Sebab itulah Tuhan pada saat ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah supaya biar mereka terus membangun persekutuan yang erat dengan Engkau. Biar mereka tidak lagi Tuhan meninggalkan persekutuan itu, tetapi biar mereka tetap di dalam Tuhan, menetap meno bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan Engkau memberkati semua akan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, di dalam segala pekerjaan mereka,
di dalam segala usaha bisnis mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam Tuhan studi mereka, apapun dalam pelayanan, kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai hidup mereka. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran dan ibadah ini. Diberkati semua kami yang hadir pada saat ini. Terpujilah namamu. Dan pada saat ini juga, hamba Tuhan pohonkan berkat daripadamu. Kiranya turunlah berkat Tuhan atas semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun memenuhi akan setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.